Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para sahabatku yang berada di kesempatan kali ini, kita akan mencoba berbicara tentang satu judul yang akan kita sampaikan bersama, yaitu judul Lapangan Mengajariku. Ada 5 poin yang akan saya sampaikan di sini, yang mudah-mudahan kalau nanti ada yang bisa menghafalnya bisa mengambil hadiah di Ustadz Khairus Tasnim. Hadiah dari beliau tapi bukan dari saya. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari lapangan ini, yang penting gol. Ya, yang penting gol. Itulah yang mengajarkan kita untuk fokus terhadap visi misi dari kegiatan yang kita laksanakan. Ketika kita di lapangan, kita fokus terhadap gol, terhadap marma. Apa itu namanya? Gawang. Untuk menggolkan. Ketika kita fokus terhadap visi misi kehidupan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita belajar, kita fokus dalam belajar, maka akhirnya adalah kesuksesan. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil tentang lapangan mengajarkan kita, yaitu tahu posisi. Setiap pemain harus tahu posisinya, dan ini mengajarkan kita tentang keikhlasan. Karena ketika kita ditempatkan di satu posisi sebagai back atau sebagai penyerang atau sebagai di tengah sebagai penjaga gawang, tidak saling menonjolkan diri untuk bisa mengegolkan. Walaupun yang nanti yang di hebat-hebatkan adalah yang mengegolkan, tapi dia tidak bisa main sendiri. Semua harus berada di posisinya. Begitupun antum. Apa yang antum punya untuk dakwah ini, untuk Islam ini, antum tahu posisi kamu sendiri. Aneh itu bisanya ini, ya udah fokus di situ. Gunakan apa yang antum bisa untuk kemajuan dakwah Islam. Jangan memaksakan diri. Jadi penjaga gawang memaksakan diri untuk menjadi penyerang. Akhirnya kacau semuanya. Kalau tidak tahu posisi masing-masing. Jadi lihat mana kemampuan antum, posisikan antum di situ dan fokus di situ, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan akan membalas sesuai dengan apa yang antum keluarkan untuk dakwah ini. Kemudian lapangan mengajari kita, poin yang ketiga, sampai peluit akhir. Ya, sampai peluit akhir. Permainan itu sampai akhir. Jadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai mati. Istiqomah sampai mati. Dan hidayah ini yang selalu kita minta 17 kali dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, sampai kapan? Sampai mati. Kemudian pelajaran yang keempat dari lapangan mengajari kita, yaitu tentang ukhuwah futsaliyah, yaitu kebersamaan. Kita tidak bisa sendiri, kita butuh teman, butuh kita oper bola itu, butuh kadang-kadang kita oper ke belakang, kita oper ke depan. Semuanya harus bersama-sama. Tidak bisa sendiri. Sehebat-hebatnya antum, sehebat-hebatnya Ronaldo, harus ada 10 orang yang menemaninya untuk bisa menjadi seorang yang hebat. Tidak bisa sendiri. Begitupun dakwah, antum tidak bisa sendiri. Kita butuh jamaah, butuh teman, butuh orang-orang yang menyokong kita, butuh istri. Bagi yang punya istri, butuh istri, karena sehebat-hebatnya seseorang itu pasti di belakangnya ada istri yang hebat. Iya, serius. Kemudian poin yang kelima tentang lapangan mengajarkan kita, yaitu ingat hadiah. Ketika kita ingat hadiah, tujuan kita adalah hadiah itu kita akan berjuang semampu kita, bahkan capek gak terasa. Ketika kita tahu bahwa tujuan hidup kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, kesusahan kehidupan tidak terasa. Perjuangan seolah-olah serasa indah,
semua yang terjadi di lapangan, daripada kaki yang berdarah dijatuhkan oleh teman dan segala macamnya, daripada perjuangan, tidak terasa. Ketika kita ingat hadiah, kita akan mengeluarkan the power of kepepet misalnya. Iya, kalau kita kepepet dan kita tahu hidup ini singkat, kita akan mengeluarkan semua power kita supaya untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 5 hal ini bisa dicamkan dan dihafalkan oleh ikhwah. Yaitu yang pertama, apa? Yang peninggal. Yang kedua, tahu posisi. Yang ketiga, sampai pelut akhir. Yang keempat, ukhuwah futsaliyah. Dan yang kelima adalah ingat hadiah. Karena banyak yang hafal, maka hadiahnya kita tiadakan. Nasyid. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat Ditutup ini dengan nasyid, mengumpulkan kita juga di tempat yang lebih baik, di surganya Allah Subhanahu wa taala dalam kenikmatan. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.